Oke, halo semuanya. Kembali lagi, kenalin aku Aurel Sabila Sabita dengan NIM G003030 dari kelompok P1. Pada video kali ini aku mau bahas perbedaan antara sirkulasi fetal dan sirkulasi orang dewasa. Lalu aku mau bahas juga dari klinis, yaitu dia ada PFO, satu dia ada PDA, satu dia ada VSD, dan dia ada ASD. Oke, pertama aku mau jelasin tentang sirkulasi fetal. Jadi sirkulasi janin itu berbeda dengan sirkulasi orang dewasa dalam berbagai hal untuk mendukung kebutuhan fisiologis untuk janin yang sedang berkembang. Jadi struktur pembuluh darah yang terbentuk pada awal kehamilan menyediakan landasan awal untuk pertukaran gas dan pengiriman nutrisi. Struktur peredaran darah khusus yang diperlukan untuk sirkulasi sistemik kemudian terbentuk pada akhir kehamilan untuk mendukung kebutuhan metabolisme janin sebelum lahir, seperti itu. Pertama, sirkulasi fetal. Jadi setelah sirkulasi janin atau sampai plasenta ini cukup terbentuk, darah diangkut antara janin dan plasenta melalui tali pusat yang berisi 2 arteri umbilikalis dan 1 vena umbilikalis. Arteri umbilikalis membawa darah janin yang teroksigenasi menuju plasenta untuk diisi kembali, dan vena umbilikalis membawa darah. Dan vena umbilikalis ini tuh membawa darah yang baru kaya oksigen dan nutrisi kembali ke janin. Saat menyalurkan darah beroksigen ke seluruh janin yang sedang berkembang, terdapat kebutuhan fisiologis yang unik, didukung oleh struktur khusus pada janin yang memfasilitasi kebutuhan ini. Struktur penting utama adalah pembuluh yang disebut ductus venosus. Ketika vena umbilikalis memasuki umbilikus janin, ia bercabang menjadi 2 vena. Yang pertama, ductus venosus yang lebih besar dan sinus portal yang lebih kecil. Ductus venosus adalah vena yang sebagian besar melewati hati dan mengalirkan sebagian besar darah beroksigen langsung ke vena cava inferior. Namun, jaringan hati itu sendiri masih membutuhkan suplai darah beroksigen. Untuk menyediakan hal ini, sebagian darah dari vena umbilikalis memasuki cabang kedua yang lebih kecil, yaitu sinus portal, yang membawa darah beroksigen ke jaringan hepar. Cabang-cabang sinus portal dan ductus venosus ini memungkinkan pengiriman sejumlah darah beroksigen untuk didistribusikan ke seluruh hati, sementara sebagian besar darah beroksigen dialirkan ke sekitar hepar untuk melanjutkan melalui ductus venosus dan ke dalam vena cava inferior. Setelah darah bersirkulasi melalui hepar, darah teroksigenasi yang dihasilkan oleh hepar itu perlu dikeluarkan. Darah ini tuh meninggalkan hepar melalui yang namanya vena hepatica sinistra. Sini ya, vena hepatica sinistra. Setelah itu vena hepatica melalui vena hepatica yang mengalir ke vena cava inferior, yaitu mengalir ke vena cava inferior. Dengan demikian darah teroksigenasi dari hepar dialirkan ke pembuluh darah yang sama yang dialirkan oleh ductus venosus. Oleh karena itu, vena cava inferior pada janin itu membawa darah beroksigen dari ductus venosus bercampur dengan sejumlah kecil darah darah teroksigenasi yang dari vena hepatica. Hal itu agak menurunkan kandungan oksigen dalam darah di vena cava inferior. Oleh karena itu, kandungan oksigen di vena cava inferior lebih rendah dibandingkan di vena umbilikalis saat pertama kali masuk ke janin, seperti itu. Setelah dilahirkan melalui vena cava inferior, tempat penghentian darah selanjutnya adalah atrium kanan jantung janin. Pada orang dewasa, jantung dan paru-paru kan bekerja sama untuk mengisi kembali kandungan oksigen dalam darah dan kemudian membuat darah beroksigen tersebut untuk distribusikan ke seluruh tubuh. Namun pada janin paru-paru yang sedang berkembang terbungkus dalam cairan ketuban dan tidak memiliki akses terhadap oksigen. Dengan demikian, plasenta memasok semua darah yang mengandung oksigen dan tidak ada alasan bagi darah untuk masuk ke paru-paru untuk oksigenasi. Oleh karena itu, jantung janin hanya berfungsi untuk memompa darah untuk didistribusikan ke seluruh janin yang sedang berkembang sambil memungkinkan sebagian besar darah melewati paru-paru. Ada 2 struktur yang memungkinkan dilakukannya bypass paru-paru ini. Struktur pertama ditemui di atrium kanan. Sebuah lubang di dalam septum atrium disebut dengan foramen ovale itu tuh membawa darah dari atrium kanan langsung ke atrium kiri sehingga melewati ventricle
sehingga melewati ventrikel kanan dan paru-paru. Darah yang melewati foramen ovale kemudian mengalir dari atrium kiri ke ventrikel kiri menuju aorta ascendens dan kemudian dipompa ke sirkulasi sistemik. Ini adalah metode di mana sebagian besar darah melewati paru-paru. Terus sebagian kecil darah yang masuk ke atrium kanan tidak akan melewati foramen ovale sekalipun. Arah aliran darah dari atrium kanan selanjutnya didasarkan terutama pada alirannya. Suatu saat mengikuti darah vena cava inferior, darah teroksigenasi baik dari ductus venosus mengalir terutama di sisi medial pembuluh darah. Jadi ketika darah ini memasuki atrium kanan, ia berada di medial. Oleh karena itu diarahkan ke foramen ovale yang terletak di medial. Darah kurang oksigen yang berasal di vena hepatik mengalir di sisi lateral pembuluh darah. Darah yang kurang oksigen ini kemudian tetap berada di lateral ketika memasuki atrium kanan, sehingga kehilangan foramen ovale dan memasuki ventrikel kanan seperti pada sirkulasi orang dewasa. Demikian pula darah teroksigenasi yang memasuki atrium kanan melalui vena cava superior melewati foramen ovale dan pelarangannya mengalir ke bawah. Itu. Secara keseluruhan itu saat darah yang dilarikan melalui vena umbilicalis melintasi pembuluh darah janin, kandungan oksigen secara bertahap menurun seiring berjalannya waktu. Beberapa tempat sirkulasi di mana kandungan oksigen menurun telah dibahas, termasuk pencampuran darah vena hepatik, teroksigenasi dengan darah ductus venosus, yaitu pencampuran darah teroksigenasi dari kepala dan tangan, terus seperti itu. Jadi ketika darah janin masuk ke plasenta, tidak ada pencampuran dengan darah ibu dalam keadaan fisiologis normal. Darah janin itu tetap berada di dalam vili lempeng korionik dan darah ibu tetap terbatas pada ruang antar vili di antara vili korionik. Darah janin dan ibu selanjutnya dipisahkan oleh selaput plasenta. Antara jaringan janin dan plasenta. Pada usia kehamilan 4 bulan, selaput plasenta itu menjadi lebih tipis sehingga sisi janin semakin dekat dengan sisi plasenta. Hal ini memungkinkan peningkatan laju pertukaran kebutuhan sirkulasi janin seiring dengan pertumbuhan janin yang lebih besar. Seperti itu. Setelah itu ini ada transisi peralihan dari fetus menjadi neonatus. Seperti itu. Jadi pada saat kelahiran tuh ada berbagai perubahan peralihan dari sirkulasi janin ke sirkulasi bayi. Yang pertama adalah arteri umbilicalis. Penggantian aliran darah plasenta dan selanjutnya penurunan tekanan menyebabkan oklusi arteri umbilicalis beberapa menit setelah melahirkan. Jadi oklusi penuh pada arteri distal terjadi pada bulan-bulan setelah kelahiran. Setelah tersumbat sepenuhnya, bagian distal bekas arteri umbilicalis menjadi ligamen umbilicalis medial yang terdapat di dinding perut anterior. Bagian proksimal dari bekas arteri umbilicalis tetap terbuka sebagai arteri vesikalis inferior, seperti itu. Setelah itu untuk vena umbilicalis, pembuluh ini tetap terbuka selama beberapa waktu setelah lahir, sehingga volume darah sekitar 80-100 ml mengalir dari plasenta ke bayi sebelum oklusi. Akhirnya vena umbilicalis juga mengalami obliterasi, membentuk ligamen hepatis teres yang merupakan bagian bawah dari ligamen falciformis yang tetap berada di intraabdomen hingga dewasa sebagai penghubung fibrosa antara permukaan anterior hepar dan dinding perut anterior. Setelah itu ada ductus venosus. Saat lahir, ductus venosus ini runtuh seiring waktu yang melenyap menjadi ligamen yang disebut ligamen venosus, ligamen venosus sisa dari fibrosa yang mengalir dari ligamen hepatis teres ke vena cava inferior. Setelah itu foramen ovale. Jadi foramen ovale itu inisiasi pernapasan, membuka sirkulasi pulmoner dan menurunkan secara dramatis tekanan arteri pulmoner, dan karena adanya tekanan atrium kanan. Pada bayi setelah melahirkan tuh tekanan yang lebih rendah di paru-paru, berarti bahwa pembuluh darah paru-paru telah menjadi jalur baru yang resistansinya paling kecil, dan sebagian besar darah kini akan memasuki arteri paru-paru dan bersirkulasi menjadi pembuluh darah paru-paru. Selanjutnya dalam septum atrium, septum primum didorong oleh septum secundum. Seiring waktu, hal ini menyebabkan penyatuan dua septa dan penutupan yang namanya foramen ovale. Lapisan jaringan yang menutupi seluruh foramen ovale disebut fossa ovalis dan terlihat di masa dewasa sebagai cekungan di dalam septum atrium kanan. Setelah itu ductus arteriosus. Penutupan ductus arteriosus terjadi segera setelah kelahiran sebagai respon terhadap pernapasan awal,
Jadi bradikinin itu dilepaskan oleh paru-paru, terus bradikinin tuh bekerja pada ductus arteriosus menyebabkan kontraksi dinding pembuluh otot dan selanjutnya penutupan pembuluh darah. Penghapusan total terjadi sistem pernapasan yang disebut dengan ligamen arteriosum terjadi setelah bulan-bulan setelah kelahiran, seperti itu. Satu untuk aku mau jelasin sedikit sirkulasi darah pada orang dewasa seperti itu. Jadi sirkulasi darah pada orang dewasa itu dibagi menjadi dua macam, yaitu sirkulasi darah magna atau peredaran darah besar dan sirkulasi darah parva atau peredaran darah kecil. Yang peredaran darah besar yaitu pertama dari ventriculus cordis sinister, yaitu ke aorta, terus ke arteria muscularis, lalu ke arterioler, lalu ke kapiler, lalu ke venae. Setelah itu dia ke vena cava inferior, superior, itu ke atrium dexter. Lalu untuk peredaran darah kecil yaitu ke ventricus dexter, terus ke truncus pulmonalis, lalu ke pulmo, ke vena pulmonalis. Gitu. Next. Klinis. Mau bahas klinis, yang pertama ada PVO. PVO atau pattern foramen ovale itu adalah kelainan jantung yang terjadi ketika lubang kecil antara dua belik jantung, yaitu atrium kiri dan atrium kanan tidak menutup secara sepenuhnya setelah kelahiran. Saat bayi masih dalam kandungan, sebagian darah mengalir melalui foramen ovale untuk menghindari paru-paru yang belum berfungsi. Normalnya foramen ovale akan menutup secara otomatis dalam beberapa bulan setelah kelahiran, namun pada beberapa orang foramen ovale itu tetap terbuka dan ini tuh disebut PVO, seperti itu. Setelah itu klinis PDA. Pattern ductus arteriosus itu adalah salah satu kelainan jantung bawaan yang paling umum. Suatu kelainan itu berupa pembuluh darah yang menghubungkan arteri pulmonalis kiri dan aorta ascendens yang tetap terbuka setelah bayi lahir. PDA yang didefinisikan sebagai kegagalan penutupan ductus arteriosus pada waktu 72 jam setelah kelahiran atau pembukaan terus-menerus antara dua pembuluh darah utama yang berasal dari jantung dapat mengakibatkan angka kesakitan dan kematian bayi yang signifikan hingga mendekati 30%. Jadi komplikasi potensial dari ductus arteriosus yang persisten setelah lahir termasuk gagal jantung, disfungsi ginjal, necrotizing arteriosolitis atau NEC, perdarahan intraventrikular, dan perubahan nutrisi dan pertumbuhan pasca kelahiran. Selain itu, PDA itu merupakan faktor risiko berkembangnya penyakit paru-paru kronis atau CLD. Setelah itu, klinis VSD atau ventricular septal defect. Itu adalah kelainan jantung kongenital yang ditandai dengan adanya hubungan abnormal antara ventrikel kiri dan jantung sehingga menimbulkan gangguan hemodinamik. VSD merupakan kelainan bawaan yang sering ditemui pada anak-anak, sedangkan paling sering kedua ditemui pada orang yang dewasa setelah katup aorta bicuspid. Ada 4 jenis VSD. Yang pertama ada VSD tipe 1, itu terletak di bawah katup semilunar atau aorta dan pulmonalis, tepatnya pada bagian septum ventrikel kanan di bagian supraventricularis. VSD tipe 1 ini merupakan tipe yang paling jarang ditemukan. Setelah itu ada VSD tipe 2. Terletak di septum membranosa inferior crista supraventricularis. Tipe ini itu merupakan VSD yang paling sering terjadi. Jadi 80% orang mengalami VSD tipe 2. Lalu ada VSD tipe 3, terletak di inferior katup tricuspid dan mitral, tepatnya dalam septum ventrikel kanan. Tipe ini tuh banyak ditemukan di pasien dengan Down syndrome. Setelah itu ada VSD tipe 4, itu tuh terletak di septum muscularis di area apikal sentral atau bagian dari septum interventrikular dan dibatasi oleh otot jantung. VSD tipe ini tuh ditemukan sekitar 20% kejadian VSD. Itu jelasin klinis ESD. Atrial septal defect adalah kelainan jantung bawaan yang terjadi ketika ada lubang atau defect pada septum atrium, yaitu dinding yang memisahkan atrium kanan dan atrium kiri. Selanjutnya, septum atrium itu memisahkan seterusnya sepenuhnya atrium kanan dan atrium kiri, sehingga darah yang mengandung oksigen rendah dari vena cava menuju atrium kanan dan kemudian ke ventrikel kanan untuk dipompa ke paru-paru. Di sisi lain, darah yang kaya oksigen dari paru-paru memasuki atrium kiri dan kemudian ke ventrikel kiri. Untuk dipompakan seluruh tubuh. Pada kasus ESD terdapat lubang atau defect pada septum atrium sehingga terjadi
komunikasi abnormal antara atrium kanan dan atrium kiri. Akibatnya darah dapat mengalir dari atrium kiri ke atrium kanan melalui lubang tersebut yang selalu tidak terjadi. Hal itu menyebabkan campuran darah yang mengandung oksigen rendah dan darah yang mengandung oksigen tinggi dalam jantung. ESD itu ada beberapa jenis. Yang pertama dia ada ESD sekundum. Itu jenis ESD yang paling umum terjadi. Itu lubang atau defect terletak pada bagian pusat atau septum atrium. Lalu ada ESD primum. Itu ada ESD terkait dengan kelainan pada katup mitral atau tricuspid yang menyebabkan lubang terletak lebih dekat dengan katup. Satu ada sinus Venous SD. Jenis SD itu terletak pada bagian atas septum atrium dan dekat kava superior atau kava inferior. Baik, mungkin sekian dari aku, semoga bermanfaat. Bye.